Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan bincang-bincang dengan seorang pakar kuliner. Dia adalah seorang founder dari Dapur Solo. Dia juga seorang ibu dan seorang nenek zaman now yang tidak ketinggalan dalam dunia internet. Ini Ibu Swan udah hadir di sini. Kita tunggu Ibu Swan. Halo, Ibu Monica. Swan, apa kabar? Baik. Suaranya jelas nggak ya? Ini aku Jelas, baru pertama kali. jelas. Ya, suaranya jelas Saya banget. baru pertama kali yang namanya IG Live. live, IG live. Jelas ya Ya, suaranya ya? jelas, jelas. Nih, banyak yang udah Ya, hadir nih. ya ada Banyak siapa aja nih? Rusia, terus siapa lagi nih? Bruce, Bruce Take, Bruce Taking Ahead, Hilda Sutanto, Java Bella Oh, ini Internet Millionaire teman-teman Rusia, ini teman-teman teman-teman semuanya. semua ya. Iya. Enak nggak Gimana? nih ketemu? Ya, seneng lah ketemu Baik. teman-teman. Ini Internetnya kan oke sambil, nggak? Internetnya oke? oke. Bu Oke. Swan, nih Ya. gimana Lebaran ini? Ah, Ini aku seorang santai nenek dulu yang deh. bingar-bingar heboh dan nenek zaman now ya. Ya. Ci Swan, gimana Uh, ini? Cerita-cerita dulu nih awalnya ya. Pertama Cerita apa kali nih? ya, kita harus sapa dulu nih ke banyak penontonnya ya. Udah 5 Yo, orang. uh. Ini Bu Swan mungkin kita senang sekali ya saya bisa bincang-bincang sama Bu Swan karena Bu Swan juga orang sibuk yang saya aja punya kesempatan untuk ngobrol bareng ini suatu kesempatan yang luar biasa. Ya, Ini kita cerita dulu kita punya waktu 55 menit ya 1 jam untuk ya. bergabung di sini. Oke, oke. Ya, nah ini kita kan sekarang ini kan lagi PSBB, kita tidak bisa Mm-mm. apa namanya keluar rumah, biasanya jarang lah untuk keluar rumah dilarang. Terus sementara orang kan harus perlu makan, perlu belanja segala macam ya. Nah ini terutama Mm-mm. apalagi Busuan yang bergerak di bisnis kuliner, ini bisa cerita sedikit gimana awalnya bisa punya usaha bisnis kuliner yang sekarang ini bisa maju dan berkembang dikenal banyak orang dengan dapur Ya, solonya. gini. Halo, Ya, selamat bergabung sahabat-sahabat dari sosial media terutama yang bergabung di IG Live ya. ya. Iya, Ini memang kita maju apa harusnya kan setengah 9. Ini kurang 10 menit kita udah kurang 10 menit nggak eh apa-apa. ya ya ya. Jadi sambil sambil kita menyapa teman-teman netizen, ya dengan nenek Heeh. zaman now, Ya, betul. ya, Nenek zaman now ini masih ya, cantik, energik, semangat. ya. Padahal umurnya sudah kepala 6, hampir kepala 6 ya. Tapi semangat Ya. itu timbul dari hati. Kalau kita bersemangat, otomatis perasaan kita maunya energi terus, maunya ada kegiatan terus. Nah, ini yang Heeh. membuat kita jadi awet muda. Betul. Ciswan nggak kelihatan loh kalau umurnya 60. Masih seperti 50 Sama kan? tahunan. Monik sama aku kira-kira sama ya. Mungkin Enggak. tuaan saya ya. Ya. Ya, karena kebetulan saya kan main di sosial media. Jadi saya sekarang banyak berteman dengan anak-anak muda. Biasanya Ya. selegram-selegram muda. Nah, itulah yang membuat jiwa kita juga muda. Nah, ini ada yang Erik nih. Erik ini juga eh, lagi main di rumahku hari ini. Dia adalah dokter dan chef. Halo Erik.
kita sapa dulu. Nah, tadi Ya, ini Monica bertanya tentang saya bagaimana ingin awalnya ya. mendengar nih ngobrol, pengen tahu ceritanya gimana Ciswan awalnya Bu Swan ini bisa bisnis kuliner yang sampai sekarang makin maju, makin banyak dikenal orang. Gimana ceritanya tuh Bu Swan? Ya, awal bisnis kuliner saya itu sebetulnya saya tidak apa ya, nggak tadinya tuh bukan cita-cita saya untuk saya pengen bisnis kuliner. Jadi Ah, begitu saya menikah, terus saya pindah Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya ikut suami, kurang lebih saya punya anak 1 tahun, saya mulai merasakan satu kejenuhan. Karena memang saya biasanya itu kerja ya. Dari SMP, saya kelas 2 SMP, saya udah mulai jualan telur asin, terus kuliah saya jualan batik, sama jualan jamu. Pokoknya kuliah saya, uang kuliah itu saya apa ya, saya dapatkan dengan usaha saya sendiri. Karena iya. saya kan 5 bersaudara, bapak saya meninggal waktu saya SMP kelas 2. Mhm. Nah, itu yang Iya. mendorong saya benar-benar harus ulet, harus bisa mandiri pada saat saya SMA ataupun waktu kuliah. Nah, begitu Iya. saya menikah, saya benar-benar rasanya kok nggak bisa kerja, padahal saya lulusan travel, perhotelan, tapi nggak bisa bekerja. Akhirnya saya mesti, waktu itu suami saya sakit-sakitan. Saya mau nggak mau, saya harus berusaha untuk apa ya yang bisa saya dapat tambahan untuk saya beli jajanan anak saya gitu. Jadi Iya, saya iya. kepikir, saya senang makan rujak waktu itu. Apa yang paling saya suka adalah makan rujak. Dan saya terus terang kalau mau masak, masak apa juga bingung, nggak seneng masak waktu itu. Senengnya saya jalan-jalan. Pengennya bisnis di travel. Akhirnya Heeh. apa yang ada ya udah ulekan sama blender. Saya mulai dari apa yang ada dan apa yang saya suka. Nah, buat pebisnis pemula, kalau kita ingin memutuskan bisnis kuliner, terus selalu pasti ya, yang udah-udah, saya nggak punya modal, harus sewa tempat, terus harus nanti, apa ya, kalau nggak sewa, nanti misalnya sewa di mall, itu kan mahal, butuh biaya. Jadi mulailah, kalau belum punya pengalaman, mulailah dari apa yang kalian suka. Itu nasihat saya, karena dengan apa yang kita suka, otomatis kalau nanti bisnis ini nggak jalan, ya hitung-hitung kita makan sendiri. Saya dulu waktu mulai bisnis juga begitu. Ah, kalau nggak suka, ya makan sendiri aja gitu loh. Kalau nggak laku. Nah, akhirnya rujak ya memang benar. 3 bulan awalnya Mhm. itu, karena saya mulainya dari nyebar brosur ya. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kita bisa promonya melalui sosial media. Nah, kalau dulu harus nyebar brosur, saya mulai nyebar brosur itu tiap sore dari rumah ke rumah. Itu. Nah, itu 3 bulan laku. Nanti 3 bulan mulai nyungsep. Nah, ini awal pemula bisnis biasanya 3 bulan pertama kalian benar-benar harus punya apa ya, semangat, jangan mudah menyerah. Moni kan juga Mhm. bisnis makanan kan? Iya, sama. Ya, Sama kebetulan kan? saya kuliner. Heeh. Nah, Ya, mulainya sama kayak apakah juga semudah itu rasanya mulai bisnis terus langsung menanjak? Kayaknya enggak deh. enggak, kita harus berjuang terus ya. Enggak mungkin kalau kita Hmm, terus diem aja langsung pembelinya datang itu enggak mungkin. Jadi ya kita harus pastinya. berusaha bagaimana caranya orang itu tahu kalau kita punya bisnis. Selalu Ya. begitu kan? Heeh. Nah, Sama itu lah, kan selalu. berbagai cara ya. Sama kayak dulu waktu saya mulai, saya juga bingung. Saya cuman ada di rumah telepon, nomor telepon. Jadi saya bikin brosur, saya cantumkan nomor telepon. Dan Iya, di itu saya nyebar brosurnya tiap sore dari rumah ke rumah.
Nah, kalau sekarang kan nggak perlu brosur. Mungkin brosur diperlukan, dititiplah di toko-toko atau di salon, di tempat kerumunan, begitu kan? Tapi dengan Iya, sosial media enak banget. Saya sejak apa ya pandemi COVID ini itu banyak pebisnis-pebisnis yang boleh dibilang anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang eh, apa ya yang putus dari PHK ya, yang putus kerja begitu, itu mereka mulai bisnis loh dari apa yang dia suka. Entah itu jualan minuman, es cendol aja bisa dibisnisin lewat online. heeh. Iya Gitu. betul, betul banget. Es cendol sekarang ramai sekali para pedagang dadakan karena Mm-mm. ini mereka kan pada di rumah, banyak yang di Ya, PHK, dirumahkan, betul. akhirnya mereka pada itu banyak grup-grup di tempat saya ini yang mereka jualannya juga makanan, Ya, makanan semuanya dan rata-rata. betul, betul. Dan pastinya mereka mulai dari apa yang mereka bisa buat dan apa yang mereka suka. Betul nggak? Iya, betul banget, betul, betul banget. Ya, ya, Heeh. karena dengan Ya, suka itu ya iseng-iseng sambil dia buat mungkin buat makan keluarga sekalian gitu. Banyak temanku juga begitu. Lagi kondisi susah, mereka hitung-hitung numpang makan. iya, heeh. Iya, Ya, jadi hitung-hitung keuntungannya itu mereka bisa makan ya, dari jadi jualannya itu. Nah, betul sekali ada yang sih. buat catering, ada yang buat Ah, nasi kotak. Nah, ya, ini era yang saya sudah mulai 35 tahun yang lalu. Dan ini oh, kembali lagi. Jadi satu dekade itu 30 tahun rata-rata. Itu biasanya kayak satu putaran lah ya. Satu putaran heeh. kehidupan. Iya, iya, Gitu. betul sekali. Heeh. Nah, ini sekarang suka duka dalam berbisnis Mm-mm. kuliner selama 35 tahun ini apa, Ciswan? Kalau sukanya ya suka dukanya ya. Kalau kita menyukai tentang apa yang kita lakukan, tadi yang saya bilang, mulailah dengan apa yang kalian suka. Biasanya ya kita jarang ada dukanya, tapi pasti ada susahnya bisnis kuliner itu yang biasanya adalah tentang human resources atau sumber daya manusia. Ini yang paling susah. Waktu Iya, saya mulai pun juga cari orang yang benar-benar kompeten, yang bisa masak, yang namanya apa ya, setia atau loyal. Itu zaman sekarang kok langka. Kalaupun nemu, itu paling satu dua. Padahal bisnis kuliner kita perlu banyak sumber daya manusia. iya, Nah, betul, jadi betul. yang paling susah adalah itu. Bagaimana kita bisa memaintain, mempertahankan, ngemong karyawan-karyawan kita yang istilahnya ini yang membantu kita. Apalagi sekarang anak-anak muda yang lulusan perhotelan atau lulusan PUK itu tidak bisa langsung ready to use atau langsung bisa ngerti apa yang kita mau. Dan ini proses yang kita butuh waktu minimal 1 tahun atau 2 tahun. Nah, nanti begitu kita 1 tahun kita udah lewatin, ini orang pasti pengen cari lagi, cari ke tempat pengalaman yang baru, atau cari gaji yang lebih tinggi. Nah, kita harus ngajarin lagi yang baru. Nah, ini terus yang sebetulnya yang paling utama untuk bisnis kuliner adalah SDM. Ya, betul Di sekali. samping Saya juga mengalami. how to bagaimana memasarkan, how to promote makanan kita, bagaimana makanan kita dikenal orang, dan bagaimana yang penting ada pembeli. Kita bisa buat kalau nggak ada pembeli, juga makanan berpacu dengan waktu, pasti basi. Kalau nggak laku, ya lihat makanan segitu banyak, aduh perasaan rasanya ini sayang banget gitu. Ya, ya, betul banget itu. Saya juga mengalami hal yang sama seperti itu memang. SDM itu susah sekali memang, susah sekali. Hmm, Kita kan mereka mendidik dia, udah dididik nggak lama keluar, terus nanti belum lagi ya, banyak problem-problem, masalah-masalah
dari orangnya Ya, itu sendiri kan? Ya begitu ya. memang. Jadi Itulah kalau tantangan kita yang mulai ya, kalau kita mulai dari kecil, kita akan benar-benar ketahanannya tuh ada. Karena kita tahu. Dan kalau yang baru mulai, jangan apa-apa, oh nyuruh orang. Biasanya, ah nanti karyawan saya aja. Ah biar itu urusan karyawan. Jadi owner, kadang-kadang zaman sekarang ini, namanya owner adalah investor, nggak mau tahu apa-apa. Ini salah. Kalau kita mulai dari start kecil ya, kita harus tahu. Jadi kalaupun ada karyawan yang kebetulan dia tiba-tiba mau pulang atau mau berhenti, kita nggak tergantung, kita harus bisa. Dan itu ada fasenya. Saya boleh bilang merintis benar-benar tidak tergantung karyawan setelah 2 digit, 10 tahun ke atas. Baru kita bisa ngatasin. Di bawah 10 tahun saya benar-benar kerja sendiri. Dari pagi saya bangun pagi, jam 4 pagi saya bangun, saya udah persiapin, jam 6 saya ke pasar, pulang dari pasar, saya ikut masak, terjun ke dapur. Setelah selesai masak, saya mandi, saya buka toko atau buka restoran, langsung jualan, sampai jam 4 sore, jam 5, saya mulai ngatur lagi untuk belanja malamnya. Itu terus rutinitas waktu saya mulai di ruko yang satu ruko itu. Jadi benar-benar saya mulai dari pagi jam 5 sampai jam 10 malam itu rutinitasnya ada. Tapi itu membuat kita tuh handal. Nah ya ini ada betul banget. komentar-komentar saya tulis ya, maklum saya baru pertama kali live. Ini kayaknya Oh iya komentarnya boleh harus ini harus di apa dari itu? Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Bu Swan, terutama yang mungkin punya cita-cita keinginan berbisnis kuliner, bisa tulis di komen. Ini udah banyak yang hadir nih. Saya Ibu siapa ini Pak Edi Anhar, Bu Lucia apa kabar? Acil Ani, Java Bella Fotografi. Boleh bila ada yang ingin bertanya ke Bu Swan, Bu Ane, halo apa kabar? Des Ini Destilation Shop, Tio ya, Leni, Fang Mei, Evelyn, halo Bu Evelyn, Silent Motivator, Rulis Jabat, Seminar Bu Nani, ya. William Wongso, Oh Pak eh, William loh, Pak William itu. William oh Wongso itu pakar pakar kuliner. Wah, selamat Pak bergabung William Wongso Om. pakar kuliner. Oh ya, selamat bergabung Pak William. Nah, Ini kayaknya Pak teman-teman William di juga bisa memberi Seminarko. komentar nih tentang kuliner. Boleh Pak Wongso, Pak William Wongso, boleh juga nanti kalau kita mau IG live juga ya. Bunda Arif, Anindya Francisca, Petrus Businessnet. Boleh yang mau bertanya dengan Bu Swan, saya tunggu pertanyaannya. Ini sementara belum ada yang nanya, saya akan menanyakan di tengah kondisi COVID-19 ya, di setengah saat ini PSBB Ya. juga. Mm-mm. Bagaimana kuliner cara agar bisa tetap survive? Bu Swan mungkin punya tipsnya gimana agar para pengusaha kuliner ini tidak patah semangat dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, wah ini memang situasi benar-benar yang menyeramkan semua. COVID ini, pandemi COVID ini benar-benar untuk kuliner, travel itu nyungsep semua. Omset untuk bisnis kuliner tinggal 20%. Karena memang semua tutup. Apalagi semakin banyak kita punya cabang, itu semakin kita menderita. Ya, tapi mau nggak mau kita harus menerima dengan legowo, dengan lapang dada. Karena ini bukan kemauan kita, tapi ini adalah bencana seluruh dunia. Ya, jadi menyikapinya, ya tadinya memang kita takut buka ya seminggu atau 2 minggu itu tutup. Terus nggak mungkin kita sampai kapan COVID ini berakhir kita juga nggak tahu kan. Tapi tanggal 1 atau 2 Juni ini sudah mulai boleh dibuka. Nah, akhirnya selama 2 bulan ini kita banyak delivery. Jadi restoran-restoran mulai menyediakan delivery.
baik restoran besar atau hotel-hotel itu dengan delivery. Ya, omsetnya otomatis tidak mencukupi untuk membayar gaji semuanya. Jadi karyawan pun juga harus digilir, on off, sehari masuk, sehari dirumahkan. Nah, kita juga harus mengurangi gaji karyawan, berapa persen itu pasti. Ya, tapi ini era yang kita harus terima dengan legowo semuanya. Dan kita juga kasih tahu karyawan, dengan kondisi kayak begini, kita nggak bisa gaji penuh. Dan mereka juga, menerima dengan hati yang lapang dada juga. Walaupun ada satu dua yang mungkin ngegrundel. Semua kalau namanya gaji nggak full pasti ngegrundel. Nah, tapi mereka kan bisa dengan sambilan mungkin Gojek atau apa kan bisa. Jadi di era dia juga tidak bekerja, dia bisa sekarang ini kebetulan ada Gojek, antrean GoFood ini mereka bisa kok. Sambilan-sambilan begitu. Nah, jadi ya harus mau nggak mau kita berupaya. Nah, makanya banyak dadakan-dadakan ini yang tadi saya sebutkan, ibu-ibu rumah tangga yang baru, terus anak-anak muda, mereka mulai buat dari rumah mereka, dari rumah tangga, dari iseng-iseng mereka mulai berjualan semua. Nah, ini juga satu ancaman buat restoran-restoran yang sudah ada. Jadi ini digerogotin juga omsetnya. Sudah pandemi, belum digerogotin dari pebisnis-pebisnis pemula. Yang dari iseng-iseng. Nah, ini kan semua ada, nanti ada masanya. Mana yang survive, mana yang tumbang gitu. Itu seleksi alam. Iya, betul. Betul sekali, Bu Swan. Ini ada yang menanyakan nih Pak Petrus Bisnet, bagaimana cara Bu Swan bisa bertahan selama 3 tahun awal bisnis? 3 tahun ya. Kalau 3 tahun pertama. Ya, kita namanya bisnis itu setiap hari saya selalu istilahnya menggumuli. Jadi bangun pagi, melek mata, saya sudah mikirinya. Saya tadi yang saya sebutin, saya ke pasar sendiri, saya belanja sendiri, saya tahu bagaimana memilih bahan yang bagus, bagaimana harga yang bagus. Terus saya ikut ke dapur, terjun bersama mereka, karyawan-karyawan saya ajarin mereka masak, saya latih supaya mereka terampil, dan saya bisa tahu di antara karyawan ini mana yang nantinya kita bisa jadikan pemimpin atau atasannya. Nah, itu terus saya juga berusaha untuk ketemu customer. Jadi saya selalu ada di restoran selama 3 tahun. Dari pagi sampai malam. Nah, itu yang harus dilakukan untuk pemula. Jadi semua pebisnis yang mula-mula, jangan cuman sekarang ini udah suruh kerjain orang lain aja, kitanya cuman pegangnya HP sosial media, jangan. Mulailah kalian juga harus tahu detailnya sampai milih bahan yang bagus gimana, itu harus. Nah, kalau 3 tahun kalian bisa terus eksis, terus bergelut dengan bisnisnya, otomatis bisnis itu akan berkembang. Dan kita harus terus juga mikir, gimana caranya ya bisnis ini kalau biasanya 3 bulan, 6 bulan itu pasti ada titik nanti menurun. Nah, pada saat menurun itu kita harus berpikir lagi, apalagi yang akan saya lakukan pada saat bisnis saya turun atau omset saya turun. Nah, ini butuh kreativitas. Butuh, kalau dulu saya benar-benar kalau udah mikir, ini turun apa? Oh, saya buka pasar lagi yang baru. Jadi sebar brosur lagi, bukan areanya. Kalau dulu radius 1 atau 2 kilometer, saya akan perluas lagi. Radius 3, 4, atau 5 kilometer. Nah, kurang lebih cukup nggak penjelasan saya, apalagi yang bertanyakan. Jadi selama 3 tahun, jangan begitu bisnis jalan, terus ditinggal. Terus ikutin terus model bisnisnya sampai 3 tahun. 3 tahun itu adalah masa kritis untuk survival. Kalau bisa lewat dari 3 tahun, biasanya kita akan bisa milih, oh punya karyawan yang sudah mapan, terus nanti pelanggannya juga sudah ada. Nah, tinggal pemasarannya kita harus makin perluas. Ya,
Ini ada lagi nih yang nanya, Ya, halo Siswan, aku dulu yang sering ke dapur Solo zaman di Sunter, masih masih awal-awal loh. awal. Wah, Cik Iswan bisa cepet banget berkembang pesat dapur Solo. Itu tipsnya piye, Cik? Ini Nina, Nina Corner teman saya, Bu Nina. Oke ya, sebetulnya nggak cepat juga Bu. Saya hampir berkembang ini cepat-cepatnya ini kurang lebih di 10 tahun terakhir. Selama 15 tahun itu stabil karena benar-benar saya eh, tadinya iseng-iseng, terus suami saya ikut serta dalam bisnis saya. Jadi suami saya yang ngatur manajemen, nah saya di garda depannya. Garda untuk marketing dan garda untuk buka pasar. Kalau suami saya yang ngatur karyawan-karyawan. Nah ini yang membuat bisnis saya cepat karena tadinya saya sendiri dibantu suami, terus terakhir ini anak dan mantu saya juga ikutan. Ya, Nah bahkan anaknya anak dari. saya juga ya, anak saya sekarang juga punya bisnis yang jajan pasar namanya Iki Kue. Oh iya, iya. Oh itu Ya, punya itu jajan anaknya pasar namanya. punya anak saya ya. Ya. Jadi Ini ada kue-kue juga. tradisional. Mm-mm. Oh ya, Nani, cara menangani supaya karyawan betah dan bagaimana cara menjaga rahasia resep dari karyawan. Kalau resep itu jangan dari karyawan. Resep itu Maksudnya harus mungkin dari kita. resep menjaga resepnya, resep punya Bu Swan gitu, supaya Ya, tidak jadi bocor kalau ke resep, karyawan. oke, itu kalau resep kita harus bikin standarisasi. Jadi kalau kita masak tadinya 10 porsi, untuk kita masak 100 porsi harus rasanya harus stabil. Nah, itu standarisasi. Kita timbang bumbunya, kita punya bikin resep standarisasi cara memasaknya. Nah, kalau untuk menangani karyawan, ya ini kita benar-benar harus memakai hati ya, nurani dan akal pikiran. Karena namanya hati manusia kita susah ditebak. Nah, saya sama karyawan biasanya kita sebagai teman atau sebagai anak-anak saya. Kita baikin. Tapi ada juga karyawan yang nggak bisa dibaikin. Ya kita harus tegas. Jadi kalau baik, ya kita harus lebih baik. Kalau karyawan baik, ya kita akan lebih baik. Tapi kalau karyawan yang sudah mulai kayaknya ya macam-macam, ya kita harus punya ketegasan. Itu. Terutama buat saya menghargai kejujuran. Terus rajin, kerajinan. Jadi ada 3 prinsip yang saya terapin. 1, orang harus jujur. Kedua, harus rajin. Dan ketiga, harus bertanggung jawab. 3 itu. Kalau 3 itu ada, saya biasanya saya emong. Tapi kalau yang ketidakjujuran ini nggak jujur, saya udah langsung cut biasanya. Karena itu akan menjadi ya racun. Dan itu biasanya tahu kok, cepet. Ya buat apa kita kan prinsip kejujuran itu adalah nomor 1 untuk hidup kita kan. Itu. Ya, Terus betul. tanggung jawab sama rajin. Udah skill itu bisa diajarin, dilatih. Nah, tinggal kita benar-benar harus telaten atau benar-benar ya punya hati yang lapang dada untuk bagaimana melatih, apalagi anak-anak zaman now benar-benar susah untuk apa ya, maunya udah sosial media, maunya gampang. Ya, Ada betul. lagi yang mau dipertanyakan, cukup nggak kurang lebih ini? Ini Heeh. Ini ada yang nanya, tapi tadi kan udah saya tanyakan Bu Swan, apa Mm-mm. suka dan duka menjalankan bisnis kuliner? Mungkin bisa share. Tadi kan udah ya Sudah Bu ya. kan? Mm-mm, udah. Ini tadi sebentar Bu, saya. Tips tadi udah yang Ibu Mina. Nah, eh, Nah ini sebentar, mungkin ada lagi yang nanya ya. Mungkin kalian takut kalau ada yang terlewat nih. Ini banyak juga apa yang nih? hadir Yesi Ratu, Bu Nina, Ya, itu teman Tommy saya, Didi, Yesi. terus Ya,
Yono, Roni, Sartika Putri, Elnas Agusti ya, Elna Agusti, Kok Andre kamu bisa Sony. lihat ya? Ya ada Aku ini bisa namanya. sih, ada ya. Yuni, Ya. Rizka Aulia, Fernando Capolo, nih Bu Rizka Aulia nih, kapan ke Pringsewu lagi Mi ke Saung Sewu Resto? Bu Oh Suan iya belum itu ada. Pring Sewu di Lampung. Oh iya, ini Bu Nina. Dari Lampung ini ya. Bu Nina dari mana Ya, nih? ya Cik Swan, dulu selalu ke Resto Sunter ya, energik tenan Ci. Nih, Yalah karena ini memang kita kalau kalau seneng kerja biasanya ya pasti energi itu nggak habis-habisnya. Jadi energi itu kan gratis dari Tuhan. Nah kalau kita nggak pakai cuman buat tidur-tidur, ya energinya ya numpuk dong. Kalau kita selalu pengen kerja, pengen beraktivitas, otomatis itu nggak ada habisnya. Karena energi itu gratis loh, nggak usah beli. Dikasih Tuhan. Hanya tinggal kita mau atau tidak memakai energi ini semaksimal mungkin. ya betul. Jadi buat sahabat-sahabat, jangan suka males-malesan. Ayo energinya terus dipakai. Jadi sampai umur pun kayaknya kita nggak ada capeknya deh. Kalau energi dipakai itu kita nggak akan capek. Apalagi kalau hati kita seneng dan menyukai pekerjaan kita. Pasti mau sampai kita kerja sampai malam nggak akan capek. Betul, Wih betul. banyak ya ini. Mana lagi nih? Nih, Bu Lucia nih, Dapur Solo Serpong langganan saya, lontong Solonya mantap. Terima Lontong kasih Bu Lucia. Ibu ya, kayaknya rumahnya di Serpong ya, jadi seringnya ke Serpong ya. Nah, itulah yang standar resepi itu membuat seluruh resto rasanya minimal. Itu rasanya kalau yang lontong Solo, lontong cap gomek ya rasanya lontong cap gomek. Coba kalau kita nggak ada standarisasi resep. Bisa-bisa rawon rasanya sayur asem gitu loh. Nah, ini harus melatih anak buah supaya kalau kita sudah mau punya cabang, minimal 2 atau 3, mau nggak mau itu harus ada standarisasi resep. ya betul, betul. Ini Kalau banyak lagi satu yang masih oke lah, kalau restoran satu ya kita bisa layanin sendiri gitu. Ini yang ya, supaya resepnya nggak diambil oleh karyawan. Nah, ini kan yang ya, Nani yang tadi tanya. ditanya. Ya, jadi sebetulnya kalau resep saya pisah-pisah biasanya. Ada bumbu A, B, C. Supaya karyawan juga nggak begitu ngerti ya. Tapi kalau namanya makanan umum ya, kayak sayur asem, rawon, atau soto, itu semua orang pasti bisa buat. Betul nggak? Ya betul, Semua orang betul bisa kan. kok. Nah, Ibu kita rumah nggak perlu tangga takut. biasa. Heeh. Karyawan punya resep pun. Kalau dia keluar dari restoran kita dan dia mau buka sendiri, saya restuin loh. Karyawan saya kalau saya bilang, Bu, saya mau usaha sendiri. Ya silahkan. Kalau kamu berhasil, kamu bisa mandiri dan kamu kehidupan ekonomimu lebih baik. Saya merasa lebih suka, lebih senang bahagia gitu melihat orang lain hidupnya lebih mapan daripada karyawan keluar dari kita terus hidupnya jadi penjahat gitu. Waduh itu saya malah marah sekali. Karena karyawan saya pasti saya ajarin 3 hal itu. Jujur, rajin, bertanggung jawab. Nah, Ya, dengan modal 3 hal itu, kalau dia rajin dan dia buka sendiri dari resep yang ada, pastinya tidak akan sama. Biasanya lain lain wajan, lain rasa. Nggak akan sama lain deh. koki, lain masakan ya. Ya, lain koki, lain masakan, nggak akan sama. Tapi kalau kita bisa membuat karyawan itu berhasil untuk buka sesuatu, ya kita seneng kok. Ilmu Ya, itu betul. bisa dipakai dan hati kita juga Ya, kita menebar kebaikan terhadap sesama itu lebih lebih apa ya, ya, lebih buat kita itu kita tidak akan miskin. Malah ya, kita kita akan tidak akan kehilangan ya berkah. Juga kehilangan bisa berkah. membantu orang, ya. Ya, Bisa membantu apalagi zaman orang sekarang, juga. iya. Ya, betul sekali.
Jadi nggak Jadi, usah takut Bu, resep, tapi kita harus jangan ya kitanya itu apa ya tergantung dengan karyawan, kita nggak tahu apa-apa. Nah ini bos yang salah. Jadi bos harus lebih mahir daripada karyawannya, gitu loh. Kalau karyawannya sewaktu-waktu pergi ataupun apa, iya nggak apa-apa. Kita cetak yang baru lagi, karyawan-karyawan baru yang lebih mahir lagi. Karena saya juga prinsip saya gini, kalau ada karyawan yang keluar dengan tidak baik, saya pasti akan dapat yang lebih baik lagi. Tapi kalau karyawan saya keluar dengan baik dan dia memang, ya kan kita juga tidak bisa mengikat karyawan seumur hidup ikut kita. Dia juga punya kebutuhan dan dia punya keinginan masing-masing yang tidak kita bisa kendalikan. Ya sudah biarin aja. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka juga berhasil seperti kita gitu. Jadi nanti kita berteman juga, loh ini ibu saya masih kok, saya masih banyak karyawan yang dia bisa buka jualan kaki lima dan berhasil. Dia juga telepon, Bu, saya sekarang jualan di mana? Di daerah Bandung. Ya syukurlah kalau kamu berhasil. Bahkan mereka kadang-kadang tanya saya, Bu, resepnya gimana, Bu? Atau apa kira-kira pandangan Ibu kalau saya mengalami ini? Ya kita kasih masukan lah. ya Makin betul. banyak temen karyawan pun juga temen kita nantinya gitu kan Iya betul, ya. betul. Jadi jangan takut Bu Nani, karyawan kalaupun ngambil resep mereka tidak akan sama, tapi seorang yang punya restoran atau bos, mereka harus lebih handal daripada karyawannya. Jangan kebalik, karyawan handal bosnya nggak tahu apa-apa, nah itu bos yang salah. Ya, ini bagus banget tipsnya untuk semua, untuk saya juga ya. Jadi masukan-masukan ini kan memberi penguatan ke saya juga. Ini ada yang nanya teman saya Bu Ratna, Dapur Solo itu di franchise? Dia nanya tuh Cison. Mungkin Oh enggak, itu kebetulan sekarang saya sudah menjadi satu grup. Jadi itu bukan franchise karena banyak, jadi kita punya satu grup yang boleh dibilang itu grup kita adalah dari Tawan, dari Ichiban, terus dari Harvest, itu grup kita. Karena saya udah umur, jadi saya juga seneng Dapur Solo bisa berkembang di mall-mall gitu. oh jadi ini ya banyak Ya, grup juga itu ya. grup ya. Nah, itu semua kan seiring dengan waktu ya, nanti akan tiba waktunya. Dulu saya juga nggak kepikir kok saya bisa jadi grup dengan F&B yang besar-besar begitu. Nanti akan tiba waktunya kalau semua dirintis dengan hati dan dengan keseriusan kita jalanin usaha kuliner ini. Ada Ini ada lagi lagi? nih. Gimana Bu Swan, boleh dilanjut? Sorry, dilanjut aja. Ya, yang mana nih? Oh ini tadi ada pertanyaan dari Bu Nina. Ci, supaya karyawan awet dan bisnis bisa cepat berkembang, itu apa semata capital yang kuat ya, Ci? Uh, Capital, kalau capital sebetulnya, nah ini gini ya, waktu saya mulai usaha, ini harus dipegang untuk prinsip usaha. Kita harus tetap menabung. Jadi kalau saya punya omset, itu nggak saya habisin dengan, belanja Pak, pasti ya kita harus pemasukannya berapa, pengeluarannya harus benar-benar sesuai. Dan itu saya tabung biasanya. Misalnya, saya waktu itu omset misalnya 1 juta. Belanja paling 200-300 ribu atau 400. Nah, saya paling buat makan, itu 20% lah, 10 atau 20%. Sisanya saya tabung. Sampai saya punya tabungan cukup untuk buat 1 cabang lagi, saya baru buat 1 cabang. Nah, jadi prinsip kita harus menabung, hati-hati untuk jangan terlalu over ekspansi. Jadi kita belum punya modal cukup, pinjem uang bank, terus kita belum punya kekuatan untuk ngatur anak buah, pinjem bank, buka cabang. Jangan.
Karena biasanya orang yang terlalu overekspansi biasanya juga cepat jatuhnya. Ada waktunya nanti kalau kita sudah kuat, kita udah punya buka 5 atau 6 cabang, biasanya itu kita bisa lebih cepat untuk membuka. Tapi pada saat buka baru 1, 2, jangan terlalu cepat overekspansinya. Nah, saya ekspansi besar-besaran karena memang saya punya grup. Jadi kapitalnya juga kuat gitu. Bukan untuk pinjem bank terus kita ngebut untuk buka cabang, jangan. Karena buka cabang juga butuh karyawan banyak, butuh manajemen yang kuat. Kalau kita belum kuat ya alon-alon aja waton kelakon, prinsip orang Jawa. Iya, Terus iya. apa lagi ya So, tadi ya? Lupa nih. sebentar. Ini Nih Bu tadi Sia, ya betul energi buat kita lebih mudah ya Bu. Ini dari nah Listiawati. Halo Ci, apa kabar? Halo Ai, apa kabar Ai? ya Ini banyak yang hadir ya. ya ini banyak ya Sering ternyata kalau yang lihat 9 di situ. tos, Ini maklum nih kali baru pertama Isabella kali. Kusuma. Oh iya Ah, nih teman-teman ini yang nonton atau yang ikut IG story ya, IG live, IG jangan live. lupa ya follow IG kita ya. IG siapa Follow nih? Swan, @Nyonya Swan, Swan dan Nyonya Swan, dan Monica. saya @Bisnis Internet Monica. Betul. Oh, Nah, ini bisnis waktunya masih internet ada nih, Monica. Bu Swan. Bu Swan, kita masih ada waktu sekitar eh, 15 menit lagi ya. Ini kan Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi udah terjawab. Eh, ini apa? Nah, cara mengatasi di saat pandemi ini agar para pebisnis ya, pengusaha kuliner ini tetap survive, itu apa, Bu Swan? tadi udah dijawab Agar kan mereka, sebagian harus ada ya sebagian udah deliverynya kan? kan? Ya, Nah, ya, karena kita harus muter otak juga gitu. ya Mungkin yang betul. tadinya kita harus nggak ada antrean, kita harus terima antrean gitu kan. Saya Ya, lihat banyak restoran-restoran yang memang nggak bisa terima tamu karena begitu kita terima tamu, kita kena sanksi juga oleh pemerintah, ya betul. Kena ya denda ya. kan? Jadi kena denda. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar bisa anter atau catering-catering. Ya, Catering di rumah. Tapi catering pun juga kita nggak ada yang namanya event-event sekarang ini. ya nggak Orang ada yang mau pertemuan, nggak ada kawinan, seminar, ulang nggak ada tahun, apa. pertemuan, semua cancel. Mau nggak mau harus ngelayanin dari rumah ke rumah orang yang butuh makan. Mungkin anak-anak muda, netizen, ini semua ya dari yang kecil-kecil kita harus raup dulu. Ya, emang betul Gitu. sekali. Jadi memang kalau saya lihat Bu Swan ini kan sekarang aktif di sosmed. Itu kan juga sebagai salah satu untuk personal brandnya Bu Swan sebagai agar Ya, dikenal bahwa sebagai seorang founder dari Dapur Solo Dapur ya. Solo. Bahkan Nah saya ini punya YouTube channel. Dan ya, juga ini sahabat-sahabat yang bergabung di sini jangan lupa juga subscribe YouTube saya, Nyonya Swan. Karena saya akan ada satu brand yang nanti saya akan ke daerah-daerah untuk lakuin, lestarikan kuliner Indonesia. ya mantap Jadi sekali Bu Swan. ya, jadi ini saatnya saya sudah mulai di saat umur saya yang boleh dibilang saya sudah pensiun, tapi energi saya yang ini dibilang kenapa energinya membuat kita lebih muda? Ya tadi saya bilang energi itu kan gratis dari Tuhan, harus selalu dipakai. Jadi rasanya kita bisa dicas terus. Kalau energi nggak pernah dipakai, jadi kita loyo juga. Nah, nanti saya mau rencana ini pengen setelah pandemi ini berakhir, PSBB berakhir, saya akan ke daerah-daerah untuk UKM-UKM yang pengen apa ya berkonsultasi atau menimba ilmu, ayo karena ilmu juga tidak akan harus di apa ya ilmu itu harus di-share, harus di-sharingkan. Kita nggak bawa mati kok, harta ilmu kita nggak bawa mati. Jadi apa salahnya kita berbagi ilmu?
Karena dengan Ya, berbagi kita juga dapat ilmu baru dari mungkin dari orang-orang yang bergabung di sini, banyak yang kita juga nggak tahu. Ilmu itu adalah saling melengkapi. Kalau kita ya, bisa betul. sharing, kita juga dilengkapi juga dari yang nggak tahu, kita jadi tahu. Ya, ini masukan yang bagus bagi semua pebisnis ya. Jadi kita saling sharing ilmu, Ya, sharing memberikan semangat, memberikan nasihat, tips-tips ya betul. untuk Ya, teman-teman, apalagi yang mereka yang ingin bergerak memulai usaha di bidang kuliner ya. Sekarang anak-anak muda kan mereka main di sosmed banyak sekali kan untuk berjualan kuliner. Nah, ini Jadi sebelum jangan masih ada takut. pertanyaan. Iya, Ini kan betul sekali. resepnya takut dicontek, tadi bilang jangan takut. Kayak ilmu itu jangan kayaknya kita merasa pebisnis sama-sama pebisnis kuliner adalah pesaing kita atau oh ini kita, jangan. Sahabat kita. Jadi kita saling melengkapi. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita makin lapang hati, lapang dada, terus pikiran kita juga jangan sempit, otomatis rezeki juga terbukanya lebar. Ya, Tapi kalau kita betul. penuh takut, wah nanti disaingin, takut ini, aduh, ayo apa gunanya? Karena pebisnis itu mungkin banyak yang bosen makan, nggak mungkin tiap hari akan makan di kita, pasti akan ganti. Nah Ganti. kalau kita baik, ya ada saatnya gilirannya ya nanti seminggu sekali datang ke kita lagi. Banyak pasar yang dibuka, makin banyak orang yang tahu gitu. Ya, jadi jangan takut resep itu dicontek. Resep itu gampang kok, semua orang bisa buat. Ya, bagus, bagus banget. Bang, betul seperti itu. Ini ada teman saya nanya lagi, Cik Swan dari Solo ya, jadi namanya Dapur Solo. Ya, supaya gampang diingat karena saya dari Solo, dan namanya Dapur Solo. Waktu itu saya juga bingung mau kasih nama apa gitu. Tadinya RM Solo tanpa nama, tapi setelah saya mau patenkan Dapur Solo ternyata belum ada yang ambil patennya, yaitu dipatenkan oleh Nyonya Swan. Nyonya Swan. Ya, bagus sekali. Ini Ya, ini ada ada yang lagi join siapa baru nih, nih? Elis, Kristiantihan, Teddy Braxton, Dita Emiria, Farid Ya, Fair, Ketut Raja, Darwin Chen, Shirley Lupianti, Stefani, banyak ya. David Gerson, Filipus Ferdi, Erikio Saputra, Isabella Kesuma. Ini mungkin ada yang Itu nggak kelewat saya teman-teman. nggak sebutkan. Steviali, Idwit Berry, Alen Sugiharto. Banyak sekali mungkin yang saya belum sebutkan satu persatu. Tapi saya senang sekali malam ini bisa bincang-bincang dengan Bu Swan. Nah, ini Bu Swan Ya, mungkin bisa memberikan tips-tips atau nasihat-nasihat bagi mereka yang tadi sih tipsnya udah banyak, tapi mungkin ada poin-poin penting yang mau diberikan bagi para pengusaha pemula dan pecinta kuliner. Tips-tipsnya apa nih? Apalagi di saat ya, seperti ini. ya. Tips yang utama untuk pemula kuliner ya tadi yang saya buatlah makanan yang kalian paling suka itu. Ya, Yang kalian benar-benar rasanya itu menjiwai atau kalian yang paling bisa dan paling suka. Karena kalau nanti pada saat pada sepi ya udah nggak laku makan sendiri. Jadi nggak nekan. Nah kalau yang kalian nggak tahu atau nanti ngandelin koki jangan. Kalau baru mulai buatlah yang sederhana. Jadi apa yang paling yang kalian suka dan apa yang ada di sekitar kalian yang bisa dimanfaatkan. Supaya irit modal. Karena modal itu juga sekarang susah carinya. Kalau kita baru mulai, kalau nanti terus di tengah jalan kalian ternyata nggak suka kan, nggak buang-buang modal. Itu. ya, Terus betul. apalagi tadi Ini Monica, ada yang tanya nih, Bu Swan, pertanyaan terakhir, Bu Lucia. Dapur Solo kan ya banyak cabangnya. Bagaimana memanage standar rasa untuk semuanya? itu tadi yang saya sebutkan di atas, mungkin ibu ini baru bergabung ya.
Jadi kita harus Bonus ya, punya dia dari standar awal dia udah bergabung. resep. Ya, standar resep. Untuk Standar bumbu, resep. kalau bumbu 10 porsi dan 100 porsi itu harus rasanya sama. Kalaupun misalnya kurang asin dikit atau kurang manis dikit, tapi yang penting rasa itu misalnya rawon, harus rasa rawon, soto, rasa soto. Jangan sampai berubah. Dengan standar resep dan cara memasaknya kita harus ajarin untuk staf-staf kita dengan, oh ini loh, kalau setelah bumbu digongsreng, masukkan bumbunya yang ini atau tambahin kuah. Nah, ini harus ada standarisasinya. Dan ini harus dibuat oleh kita yang tahu dan atau yang benar-benar kita pemiliknya. Kalaupun kita punya chef, jangan chef itu yang menguasain. Kita harus belajar dari chef sampai kita mahir. Nah, kalau chefnya nanti suatu saat chefnya ini keluar atau diambil orang, standarisasinya tetap. Ya, betul. Ada lagi, Monica, apalagi yang ini pertanyaan? Ada sebentar ya. Ada lagi yang Cukup ingin ya, maklum. menanyakan. Ini ada Tria, Putri Puput, Irosmiana, Elis, Kristiantihan. Saya kira ini cukup ya. Mungkin ada ibu-ibu atau teman-teman semua yang mau bertanya. Eh, Sebelum acara ini berakhir, saya ingin simpulkan dari kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Swan bahwa untuk memulai bisnis kuliner di awal-awal kita berawal dari dapur sendiri dengan modal apa yang kita punya, dengan apa mungkin di sekeliling kita aja, dengan menu-menu yang mungkin dari awal kita paling suka dan paling kita menjiwai gimana caranya kita memasak itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah ya. Standar resep juga harus kalau mulai buka cabang kan otomatis standar resepnya juga harus mulai ada. Terus kemudian kita harus bekerja sendiri dulu juga, jangan tergantung oleh karyawan ya. Nah, semua itu tips-tips dari Bu Swan. Nah, kita juga mau ngasih ucapan selamat Lebaran ya Bu Swan untuk semua Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat yang nonton di IG Live pada malam hari ini. Selamat Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya juga mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, buat sahabat-sahabat yang pengen nanya langsung nanti, boleh DM ke saya. Mungkin saya akan buat di YouTube saya, YouTube channel saya adalah memang tanya jawab seputar bisnis kuliner. Dan saya akan telepon nanti suatu hari untuk kita live di YouTube channel saya. Mantap. Ya, jadi terima kasih juga Monica. Saya ini baru pertama kali loh ini live IG. Jadi nggak pernah. Kalau di YouTube ya saya sering gitu. Justru ini juga saya kan belajar ya, untuk kita belajar gimana caranya kita bisa ngobrol ya, public speaking. Nah, dengan seperti inilah juga menggali ilmu, juga saling bertukar ilmu dengan sama-sama pengusaha kuliner, sehingga kita juga bisa makin berkembang. Terima jadi kasih, kita nggak kalah dengan anak muda ya. Kita ya, udah, betul. Ini yang namanya nenek zaman now. Karena saya udah nenek-nenek zaman now, bisa IG Live, YouTube channel ya. Dan ya, Monica betul. Sudah punya YouTube, nanti mesti buat YouTube juga. Punya, cuman masih belum banyak itu isinya, masih sedikit. Terima kasih Bu Swan pada kesempatan kali ini. Juga Bapak Ibu, teman-teman semua yang udah menyaksikan IG Live saya. Nantikan IG Live saya yang selanjutnya dengan narasumber yang lainnya yang bisa memberikan inspirasi, motivasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya sampaikan ya. Makasih ya Bu Swan.
Terima Semoga kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung di IG Live malam ini. jangan Ya, lupa follow @Nyonya Swan untuk Ibu Swan, untuk Nyonya Swan ya. Dan jangan lupa @bisnis internet Monica. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, dadah. ya. Bye.